Tujuan berdirinya PPKI adalah melanjutkan apa yang sudah menjadi program dari BPUPKI. Kok N sih BPUPKI? Bisa nih BPUPKN baik, N itu apa? Pelajarannya tuh enggak ada. BPUPKN, BPUPKN, PKN apa? BPUPKI. Duguru Sumbiso Sakai. Tugasnya dilanjutkan oleh PPKI pada tanggal 6 Agustus 1945 kota Hiroshima itu dibom. Pada tanggal 9 Agustus 1945 kota Nagasaki juga dibom. Pada masa ini adalah Perang Dunia Kedua. Kedua kota itu dibom membuat Jepang itu tidak berdaya. Jepang itu jadi keadaannya itu jadi sangat susah. Kemudian pada tanggal 15 Agustus 1945 Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Pada saat Perang Dunia Kedua itu ada dua blok sekutu dan blok sentral ya. Nih. Indonesia yang tadinya dijajah oleh Jepang mengalami kekosongan kekuasaan. Hal ini dimanfaatkan oleh para pejuang kita untuk merdeka, untuk mempersiapkan kemerdekaannya. Kabar tentang menyerahnya Jepang kepada sekutu didengar oleh Sultan Syahrir melalui radio. Momen tersebut dimanfaatkan oleh bangsa Indonesia untuk mempercepat kemerdekaannya. Ngapain nunggu suwe-suwe wong Jepange ya wis kal. Tetapi di sini ada perselisihan antara golongan yang muda dengan golongan yang tua, yang kemudian ada perselisihan ini ya, kemudian ditindaklanjuti itu Insinyur Soekarno itu diminta ikut ya ke Rengas Dengklok. Sebenarnya ini tujuannya sama sih, tujuannya itu supaya Indonesia merdeka. Mas Iqbal, ya Allah ya Rabbi, tutup pintu, yang pintunya tutup deh, Mas Faiz, pintunya tutup, wis padang iki, nah pintunya tutup, fokus, lagi dijelasin nak, orang susah tengok-tengok. Meskipun berbeda, tetapi tujuannya tetap sama ya, untuk Indonesia merdeka. Kemudian diputuskan kemerdekaan itu nanti pada tanggal 17 Agustus 1945 di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta Timur. Ini adalah kediaman dari Insinyur Soekarno. Kemudian dibacakanlah teks proklamasi. Siapa yang hafal teks proklamasi cong-acong tak kasih hadiah. Duitnya Bu Eri ana ora keh? Bu Eri enggak duit ora sih? Bukan enggak duit. Oh iya nih, Bu Guru itu bawa uang tuh 15.000. Siapa yang hafal teks proklamasi? Saya kasih uang 15.000. Nih, uangnya. Teks proklamasi siapa yang hafal? Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara sesama dan dalam tempo sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Itu adalah bunyi teks proklamasi yang dibacakan pada tanggal 17 Agustus 1945 di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta Timur. Ini adalah kediamannya Insinyur Soekarno. Sejak itu bangsa Indonesia menjadi bangsa yang baru, yaitu bangsa yang merdeka, terlepas dari penjajahan. Iya. Kamu semua itu enak, orang berjuang, esok-esok kesana segala, pagi-pagi sudah ada nasi makan dulu, itu orang nggak kayak gitu, bibir. Bangsa kita dulu itu mau ngibarin bendera saja nggak bisa, susah sekali, dijajah. Untuk merdeka itu berjuang. Sing arane berjuang apa? Lawan penjajah. Dulu pakainya itu senjata, kan orang ditembak, kan orang urip ya mati. Kamu sekarang enak tidak? Enak tidak? Belajar baik, ada dolanan HP nangkap. Ya dolanan HP tak orang. Ayah, orang telat. Kenapa Satria Darmawan? Siapa yang hafal teks proklamasi itu duitnya masih di situ, kan? Sudah diberi contoh tadi. Nanti ada tugasnya minggu depan nanti membawakan teks proklamasi. Minggu depan ya. Minggu depan hari Rabu itu menghafalkan teks proklamasi. Semuanya maju satu-satu. Ngapalkan teks proklamasi, sanggup ora? Sanggup ora? Ya nanti menghafalkan. Nanti saya bagi di WA, hafalkan. Dan itu PR-nya dikerjakan nanti. Ada 3 PR, itu dikerjakan. Rumusan Pancasila menurut Insinyur Soekarno, Mr. Muhammad Mr. Soekarno. Rumusan dasar negara, bukan rumusan Pancasila, salah tadi burung. Rumusan dasar negara menurut Mr. Muhammad Yamin, Mr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Dasar negara yang tadi itu yang sudah Bu Eri jelaskan, itu bagaimana rumusannya. Kemarin siapa yang mendapatkan Insinyur Soekarno? Barisan ini nih Insinyur Soekarno. Barisan ini nih Mr. Supomo. Barisan ini apa? Muhammad jelas tidak? Jawa Timur. Engkau sore engkau bengi dikerjakan. Rumusan Pancasila menurut Insinyur Soekarno itu apa saja? Rumusan Pancasila menurut Mr. Supomo itu apa saja? Rumusan Pancasila menurut Mr. Muhammad Yamin itu apa saja? Besok pagi hari apa?
Bu Eri bosan tidur terus ya? Ya. Cari perhatian. Ya. Alias capek. Haper. Apa yang ditanyakan? Saya tulis PR-nya ya. Itu barisan A, gabung saja barisan A ya. Ya, barisan A ya. Barisan A itu Faiz ya. Yang A ini rumusan dasar negara menurut Insinyur Soekarno. Oke, tulis sana siji loro telu papat lima. Barisan B di buku PPKN ya. Rumusan dasar apa nggak ditulis? Tulis ini negara menurut Mr. Muhammad benar? Ini aja ya, Mr. Muhammad Yamin yang ini. Barisan C. Ya sing akeh nulisin ki bae PR ki akeh ki bae. Yang kok isinya masih siji loro telu papat lima. Yang ini yang B 1 2 3 4 5. Yang C ini barisan C. Rumusan dasar negara menurut siapa? Mr. Supomo. Itu ada 1 2 3 4 5. Tulis